Ya, smart listener untuk memiliki tubuh yang sehat dan bugar ya tentunya banyak hal sih yang bisa kita lakukan ya. Selain beristirahat yang cukup ya, kemudian berolahraga, kemudian juga memperhatikan nih asupan makanan yang kita konsumsi ya. Untuk asupan makanan yang Anda konsumsi tentunya kita juga harus memperhatikan nih ya. Untuk karbohidrat, kemudian protein ya dan juga serat ya. Dan yang pastinya nih smart listener untuk serat itu kita dapatkan dari dari buah-buahan ya. Kalau kita berbicara buah-buahan ya smart listener ini banyak pilihan, itu ada pepaya, kemudian ada jambu, ada apel, kemudian ada pisang ya. Nah, kalau kita berbicara mengenai buah yang satu ini smart listener ini salah satu buah yang tentunya menjadi favorit ya, karena untuk mendapatkannya juga ini sangat mudah ya smart listener, dan harganya cukup ekonomis, dan yang pastinya smart listener ini bermanfaat untuk kesehatan kita. Dan ada juga nih smart listener sebagian orang yang mengolah pisang ini menjadi sesuatu yang bisa menambah pundi-pundi keuangan keluarga ya. Dan sore hari ini smart listener kita akan ngobrol-ngobrol di Senin Inspirasi ya, tentunya bersama dengan narasumber saya yang saat ini sudah hadir di studio. Untuk sore ini saya juga tidak sendiri, ini merupakan saya senang banget ya karena saya juga tidak sendiri, saya bersama dengan Emil Faris ya. Saya sapa dulu. Selamat sore Emil. Ini dadakan. Ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Dan pastinya juga smart listener cukup senang ya karena kita berbicara tentang pisang hari ini. Tadi sudah intronya tentang pisang ya. Manfaatnya apa sih, Mirza? Ini banyak banget manfaatnya untuk kesehatan gitu ya. Salah satunya. Harganya cukup ekonomis gitu ya. Sangat mudah didapatkan di pasar modern, pasar tradisional juga, dan yang pastinya kalau diolah itu menjadi sesuatu yang enak banget. Ya, makanya tema kita hari ini di Senin Inspirasi itu pisang pasang tarif ya. Oh. Ternyata pisang juga bisa pasang tarif ya. Baik, kita langsung saja nih ya bersama dengan tamu spesial kita di sore hari ini. Ini ada Ibu Nurmiati, benar? Benar. Owner dari Bolen Quina ya. Quina. Ini dari namanya aja ini cantik banget gitu ya. Iya, Queen ya. Ratu. Itu nama anak saya. Oh ya, terinspirasi dari nama anak, makanya bolennya disebut Bolen Quina. Ya. Queen itu ratu ya. Gitu ya Mbak Nurmi ya. Nah, ayo dong. Kalau begitu kayaknya kita harus dengar nih kisahnya ya. Ini bisa mendirikan Bolen Quina, akhirnya bisa apa ya? Bisa berjalan sampai saat ini begitu. Itu awalnya seperti apa, Ibu Nurmiati? Awalnya sih karena suka dengan makanan olahan pisang, terus apa ya? Kayak mengasihkan, saya lihat itu apa namanya, bolen pisang gitu. Jadi terinspirasi dari situ ya, akhirnya berusaha untuk belajar, terus belajar di YouTube, cari rasa yang pas, tapi masih biasa-biasa saja. Akhirnya saya putuskan untuk kursus memang khusus untuk bolen, pastry dan aneka pastry. Akhirnya ya lumayan banyak yang respon. Ya, dari semua jenis pisang kan itu banyak jenis pisang ya Mbak Nurmi ya. Ada pisang Ambon, pisang Raja, pisang apalagi pisang kepok. Nah, ini yang digunakan pada pisang bolennya pisang apa Mbak Nurmi? Sebetulnya semuanya bisa. Cuma akan menghasilkan rasa yang berbeda-beda. Kalau mau yang manis, saya pakai pisang Raja, tapi harus perhatikan juga kematangannya. Jadi betul-betul yang sudah masak betul. Kalau misalnya masih ada yang hijau-hijaunya, itu akan jadi pekat-pekat. Sepat ya gitu ya? Sepat. Ya. Terus untuk order pisangnya kan ini juga pasti sesuai dengan orderan ya. Pasti membutuhkan pisang yang banyak. Ini ada stokkah atau ada yang sudah
jadi langganan untuk dibawa ke rumahnya Mbak Nurmi? Pertama ada langganan, terus saya memang stok karena rata-rata itu biasa malam baru pesan, jadi susah juga kalau ndak stok aksesnya mau beli di mana kan, jadi saya memang stok pisang itu pisang. ya. Kebanyakan pisangnya dari mana? Dari daerah atau dari pasar-pasar? Dari pasar-pasar aja. Cari yang dekat-dekat rumah, yang supaya juga kita saling menguntungkan gitu. Oh iya. Pasar dekat rumah atau tetangga yang punya pisang? Ya, oke. Iya. Tapi yang jelas dari pasar ya. Ya. Terus untuk ini kan kalau kita lihat keawetan dari pisang yang jadi bahan dasar dari bolennya ini kan pisang raja. Dan kita tahu itu kematangan dari pisang raja itu kan cepat matang ya, tidak bertahan lama. Itu gimana cara untuk bisa diawetkan supaya bisa bertahan lama? Sementara ini kan pesanan tidak selalu ada, mungkin ada ya, tapi pembuatannya kan tidak langsung banyak. Gimana itu Mbak Nurmi? Kalau misalnya saya beli itu kan tidak beli bersamaan yang masak semua. Jadi ada yang bisa dipakai hari ini, ada yang dipakai besok. Jadi pokoknya perhitungannya ke situ ya, harus ini supaya tidak, pokoknya supaya manis, supaya enak gitu. Jadi misalnya hari ini ada pesanan ya, saya cari yang memang dipakai hari ini, terus saya siapkan untuk besok, lusa. Ya seperti itu. Tapi pasti pisangnya sudah tua ya, walaupun muda tapi sudah pantas untuk dinikmati nanti pada saat dia sudah masak gitu ya. Ya kan biasanya kalau masih muda itu biasanya rasanya agak sepet ya. Jadi diperkirakan pada hari tertentu pisang ini sudah masak dan itu bisa diolah ya untuk jadi bolen. Kalau dalam sehari itu biasanya berapa sisir yang dihabiskan? Tergantung pesanan atau gimana? Pesanan sih. Tapi 1 sampai 5 sisir. Pokoknya tergantung pesanan lah. Kalau banyak ya banyak juga. Biasanya dalam sehari berapa banyak yang pesan Mbak Nurmi? Tergantung sih. Kadang sedikit, kadang banyak. Selama kadang sampai 20-an. Ini sudah tahun atau masih bulan keberapa? Masih bulan. Masih sekitar, masih baru, masih 4 bulanan. 4 bulanan ya. Tapi itu sudah banyak yang respon dengan bolen ini. Alhamdulillah. Saya cari-cari rasa yang pas supaya orang di masyarakat maksudnya suka, beda daripada bolen yang lain gitu. Ada varian gitu ya. Supaya kita bisa juga bersaing begitu. Dari 4 bulan Mbak Nurmi mencoba untuk membuat bolen ini sendiri. Apa yang menjadi kriteria sehingga Mbak Nurmi mau bolennya ini beda dengan bolen-bolen yang lain? Dari cita rasanya kah? Atau mungkin nanti ada perkembangan rasa-rasa yang lain? Awalnya sih biasa-biasa saja rasa-rasanya, tapi coklat dengan keju dulu ya? Coklat dengan keju. Apa? Saya bikin, saya tes ke teman-teman, saudara, katanya seperti ini kurang enak, kurang gimana. Jadi saya kebetulan masih biasa berhubungan dengan chefnya, jadi saya tanya ini apanya yang kurang ya? Apanya yang kurang? Kurang srek rasanya gitu. Maksudnya sama dengan bolen-bolen yang biasa. Jadi mesti cari yang beda gitu. Jadi saya tanya-tanya merek apa, bahan-bahannya gimana, merek yang berkualitas bagaimana, yang rasanya enak. Jadi saya sampai sekarang pakai itu. Kalau misalnya ndak ada yang ndak mau bikin, supaya bertahan ininya. Supaya rasanya mutunya tetap terjaga. Kedepan ini tidak ada lagi mungkin varian lain yang mau dibuat selain coklat dengan keju? Nanti masih belum terpikir ya. Sebenarnya sudah ada sih, cuma waktunya buat yang ini masih banyak yang pesan. Itu juga masukan tadi dari Bu Emil. Nanti saya buat yang varian baru ya. Varian baru. Sebenarnya sudah pernah sih, cuma kan agak ribet cara bikinnya. Jadi saya
biasa kadang ada yang pesan, kadang malas buat. Ya dicoba Agak dulu, ribet walaupun gitu. mungkin harganya sedikit meningkat, Ya, tapi kan ada mungkin- varian baru ya. Ya yang mungkin begitu nantinya perhitungannya mungkin agak dikasih naik harganya gitu. Oh, begitu ya. Tapi ya, itu ya. jadi terima kasih sarannya. Iya sih, ini kan kita mencoba ya, karena ada varian yang pernah kita dapatkan. Ini kan Molen Bandung ya, seperti itu. Dan nggak apa-apa kita share ya ke Mbak Nurmi, siapa tahu saja berminat. Dan ini kan menjadi varian baru lagi untuk Ya, Bolen Quina Ya, pastinya betul. kan. Terus kalau tadi 4 bulan begitu ya, itu biasanya kan ada yang banyak yang beli, agak kurang juga. Itu bagaimana Mbak Nurmi untuk menjaga untuk tetap konsisten begitu untuk tetap menjual ya? Kalau misalnya walaupun nggak ada yang beli, saya tetap Kurang buat. kurang Ya, kurang terus kurang beli, ya. tetap saya buat, saya stok, terus saya share di grup WA, Facebook. Jadi alhamdulillah Ada saja. Jadi Tapi saya memang sudah ditarget gitu ya, sudah ditarget ya dalam 1 hari itu harus laku berapa gitu kan? ya Ya. sudah. Terus apa ya? Alhamdulillah tadi itu banyak yang ambil ya. Ya. Di-share Pokoknya ya di saya sosial buat media. sih jarang sekali tinggal. Kalau misalnya ada yang ndak ada yang pesan, tapi apa ya, saya misalnya ada tiba-tiba tanya ada bolehnya, jadi ndak enak kalau tidak ada kan, makanya saya Oh, siapkan. ada stok ya? Iya, Ada ada stok tetap. Kan biasa malam-malam itu banyak yang ini mungkin ada tamunya. mau cemilan ya, iya, ada begitu, tamunya. iya. Jadi ndak enak kalau langganan baru tiba-tiba lagi Bilang ndak tidak ada. ada. Ya. Jadi mesti saya siapkan terus beberapa gitu supaya tersedia terus. Ya, itu bagus gitu ya. Terus jadi orang bilang ada terus gitu Iya. ya. Nah, Tapi sebenarnya dalam sehari berapa banyak sih terigu yang digunakan, terus pisangnya berapa banyak? Kalaupun ada pesanan dan kalau tidak ada pesanan misalnya, tetap kan tadi Mbak Nuri bilang katanya tetap harus dibuat. Iya. Itu mengurangi kadar kilonya gitu ya, kadar banyaknya terigu yang jadi bahan dasar atau gimana itu? Kalau kurang pelanggan, kalau kurang yang pesan, tetap ini sih sama tetap takarannya ya. tetap sama. Itu kan ada perhitungan terus diukur di apa. Jadi tetap buat seperti itu. agar rasanya tidak berubah gitu ya. Iya. Jadi sudah takarannya ya. Iya. Bu Nurmi. Ada pesanan dan tidak ada pesanan. Ada pesanan dan tidak ada pesanan. Ini juga kan kulitnya dikerjakan bertahap. Jadi misalnya kalau kurang pesanan, saya buat lagi kulitnya tetap dengan terigu yang Pakai seperti cetakan itu. ya, Bu Iya. Nurmi? Pakai cetakan untuk kulitnya. Enggak. Oh, dia pakai ukur, dia pakai senti, Oh, diukur-ukur gitu pakai mistar. Wah, kirain pelajaran saja yang diukur pakai mistar. Oh, di anu ya, Ya, ada diukur. ukurannya ya. Ya, Ternyata bolen juga diukur ya. Bolen ukurannya kan beda-beda. Ada yang 10 cm, ada yang 8 cm gitu kulitnya. Jadi pisangnya juga menyesuaikan. Iya. Kalau misalnya 8 cm ya pakai 4 cm gitu. Oh ya. Oh, jadi disesuaikan dengan yang isi dalamnya begitu ya? Ya, Luar sesuaikan sama dengan isi dalamnya. kulitnya. Sesuai Iya. dengan kulitnya. Ya, small listener, kalau mungkin lagi menonton kita di YouTube, Anda bisa melihat jenis dari kue bolen ini ya, bolen quina ini yang ditampilkan di sini atau yang lagi diperagakan ini molen coklat ya. Iya. Itu terlihat dari meses di atasnya ya. Ya. Wah, Seperti ini itu ya. Dari wanginya saja nih, aduh. Ini Dan pemilihan cukup- mesesnya juga Itu ada yang spesial juga ya? Iya, mesti ada kadarnya. Kan banyak macamnya meses. Meses, ada yang ya. misalnya kalau di open itu Dia meleleh hancur. itu hancur. Jadi mesti Ya. memang pilih merek yang bagus yang tidak meleleh kalau di Panaskan open ya. gitu, yang Oh, ada panas jenis. gitu. Oh, ada Iya, jenis iya. yang meses begitu Iya, juga iya, ya. iya. Ada meses yang lebih dominan susu, ada yang lebih dominan coklat. Coklat. Oh, jadi tidak cepat meleleh begitu Iya, ya. Oh, ya. Jadi untuk Jadi tidak sembarang iya, pilih. tidak sembarang Ya, juga ya untuk hiasan yang di atasnya ini ya. Ya. Karena hiasan meses yang di atasnya, karena ini juga menentukan bentuk dari
bolennya itu sendiri. Kalau meleleh kan itu kurang enak Kurang ya menarik, kelihatan ya. ya, Kurang menarik untuk dilihat dilihat, ya. ya. Baik, kita akan break dulu ya. Ya, boleh. Emil dan Ibu Nurmiati ya. Ibu Nurmi Ya. ya, owner dari Bolen Queen.